Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Kemudian Syekh berkata, wa nu'minu bi anna lil malaikati amalan kullifu biha. Kita juga beriman bahwasanya Allah SWT memiliki makhluk yang bernama malaikat. Malaikat tersebut memiliki amal-amal yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mereka diberikan beban untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Di antaranya di dalam Al-Quran dan hadis Allah sebutkan Jibril yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu yang turun dari Allah SWT kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki dari kalangan para anbiya wal mursalin. Di antara mereka ada yang namanya malaikat Mikail yang Allah tugaskan. Mereka mendapat tugas dari Allah SWT untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Di antara malaikat yang mulia ada Israfil yang Allah SWT tugaskan untuk dia meniupkan sangkakala kelak nanti di hari kiamat. Di antara malaikat ada yang namanya malaikat maut yang Allah tugaskan untuk mencabut ruh-ruh ketika mati. Di antara mereka ada malaikat penjaga gunung. Di antara mereka ada malaikat penjaga neraka. Di antara mereka ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk meniupkan ruh yang ada pada janin. Di antara mereka ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga manusia. Di antara mereka ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amalan-amalan hambanya. Likulli syakhsin malakan. Setiap anak manusia, setiap individu Allah SWT tugaskan dua malaikat di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun suku satu kata yang terucapkan oleh seorang manusia melainkan akan dicatat oleh raqib dan atid. Ya. Wa akharun muwakkalun bi su'alil mayyit. Di antara malaikat ada yang Allah SWT tugaskan untuk bertanya kepada para orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah meninggal. Setelah mereka kembali ke tanah, terlepas jasadnya, terlepas ruh dari jasadnya, lalu didatangi oleh dua malaikat. Malaikat yang bertanya siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Disitulah Allah SWT berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Demikianlah Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan akhirat. Artinya sebelum sakratul maut Allah SWT berikan kekokohan agar kaum mukminin beriman kepada Allah dan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian di dalam kubur Allah SWT kuatkan kaum mukminin untuk tetap mantap tatkala menjawab pertanyaan malaikat, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa dinil Islam, agamaku adalah Islam. Nabi Muhammad SAW. Dan Allah sesatkan orang-orang zalim. Dan Allah berbuat atas apa yang Allah kehendaki. Allah berbuat sekehendak Allah SWT. Di antara malaikat ada malaikat yang menjaga penduduk sorga. Allah berfirman, yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat-malaikat yang menjaga penduduk sorga tersebut masuk kepada mereka dari semua pintu. Mereka mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian dikarenakan kalian telah sabar dan istiqomah ketika hidup di dunia dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi segenap hal-hal yang dimurkai Allah. Fa ni'ma uqbad dar. Dan sebaik-baik tempat kembali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annal baitul ma'mur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya Baitul Ma'mur yang ada di langit masuk kepadanya atau sholat di dalamnya
setiap hari 70.000 malaikat. Tsumma la ya'uduna ilaihi akhiru ma alaihim. Kemudian ketika masuk tidak akan balik lagi. Itu setiap hari. Sudah berapa hari alam semesta ini. Kemudian malaikat, demikian banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai hujjah bagi semesta alam. Dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran maupun kitab-kitab yang sebelumnya. Nabi Nuh Allah turunkan kepadanya kitab. Nabi Ibrahim Allah turunkan kepadanya kitab. Para Rasul Allah turunkan kepadanya kitab. Dan itu sebagai hujjah bagi semua manusia yang diutus padanya Rasul. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala anzala ma'a kulli rasulin kitaban. Dan kita juga harus beriman. Tatkala para rasul Allah SWT utus ke dunia ini, Allah SWT sertakan dengan Alkitab. Allah berikan wahyu sehingga mereka mengajarkannya kepada manusia. Dan kita juga harus beriman tatkala Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab bersama rasul tersebut. Laqad arsalna rusuluna bil bayyinat wa anzalna ma'amul kitab. Sungguh kami telah utus para rasul dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti yang jelas dan gamblang berupa mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Dan tidak juga lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bersama rasul tersebut Alkitab. Jadi tidak ada seorang rasul pun yang Allah utus tanpa Alkitab, tanpa kitab yang disampaikan kepada umatnya. Wa na'lamu min hadhil kutub, dan sebagian kitab kita ketahui Allah sebutkan dalam Al-Quran, sebagian lagi tidak Allah sebutkan. Allah sebutkan yang pertama Taurat, Allah turunkan kepada Musa alaihissalam. Wa ya a'dhamu kutub Bani Israel. Ini adalah kitab yang paling agung bagi Bani Israel. Artinya Bani Israel memiliki kitab-kitab yang lain. Kitab yang paling agung, yang paling mulia adalah Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah sebutkan fiha hudaw wa nur. Di situ ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu. Para nabi yang datang setelahnya menjadikan Taurat itu sebagai sumber, narasumber daripada hukum yang ditetapkan kepada umatnya. Kemudian yang kedua Injil, yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa musaddiqun lit-Taurat wa mutammimun lah. Dan Injil itu membenarkan Taurat serta menyempurnakan Taurat. Allah sebutkan wa atainahul Injil. Lalu kami berikan kepada Nabi Isa alaihissalam Injil. Di situ ada petunjuk dan cahaya dan membenarkan apa yang ada di hadapannya, yaitu berupa Taurat. Wa uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Kemudian yang berikutnya yang Allah SWT turunkan kepada hambanya Daud alaihissalam, yaitu Zabur, yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah sebutkan juga dalam Al-Quran suhufu Ibrahim wa Musa alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang mulia yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Allah sebutkan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai bukti-bukti yang gamblang daripada petunjuk dan hidayah dari Allah SWT, dan yang membedakan yang benar maupun yang salah. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk bagi semua manusia. Fakan musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Al-Quran membenarkan semua kitab yang telah turun sebelumnya dan menyempurnakan syariat-syariat
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui para rasul sebelumnya. Sehingga Al-Qur'an, dengan turunnya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala hapuskan, Allah gantikan syariat dan hukum daripada kitab-kitab yang terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala istimewakan Al-Qur'an untuk dijaga daripada segenap orang-orang yang hendak berbuat nista kepada Al-Qur'an. Sebagian hendak menghilangkan Al-Qur'an, sebagian hendak menghilangkan secara keseluruhan, sebagian ada yang melarang untuk membaca dan menghafal Al-Qur'an, sebagian ada yang menghilangkan sebagian ayat, tapi Allah Subhanahu wa taala jaga. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Jadi selama-lamanya Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah SWT. Selama-lamanya Al-Quran akan dilindungi oleh Allah SWT. Karena ini kitab yang terakhir. Dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW Nabi yang terakhir. Al-Quran akan sebagai hujjah atas semua makhluknya sampai kelak nanti di hari kiamat. Amal kutubus sabiqah fa innaha muaqqatah. Adapun kitab-kitab yang sebelumnya itu terbatas dengan waktu. Terbatas dengan waktu tertentu saja sampai datang kitab yang berikutnya. Kitab Taurat sampai datang kitab yang setelahnya, Zabur. Kitab Zabur sampai datang kitab yang setelahnya, Injil. Jadi masa Taurat berakhir dengan masa-masa para rasul berikutnya. Demikian juga Taurat, Zabur dan Injil Allah SWT gantikan dengan Al-Quran. Amal kutubus sabiqah fa inna muaqqata bi amadin yantahi binuzuli ma yansakhu. Jadi dia cuma terbatas, kitab-kitab yang terdahulu selain daripada Al-Quran itu terbatas sampai datang kitab yang menghapuskannya, yang menggantikan hukum-hukumnya, yang menjelaskan apa saja yang diubah dari kitab-kitab tersebut. Walihada lam takun maksumah. Oleh karena itu kitab-kitab sebelumnya tidak dilindungi dan dijaga oleh Allah SWT. Karena masih akan ada para rasul yang memperbaharui syariat-syariat sebagian nabi yang telah dirusak oleh para pengikutnya, oleh para umatnya, baik umatud dakwah maupun umat ijabah. Faqad waqa fi tahrif wa ziyadah wa naqs. Karena ada penyelewengan makna, ada tambahan dan ada kekurangan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Sebenarnya sebagaimana Allah Subhanahu sebutkan dalam Al-Qur'an, minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima am mawadhihi. Di antara orang-orang Yahudi ada orang yang menyelewengkan kalamullah dari tempatnya. Demikian juga Allah sebutkan failul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yakunu hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Alangkah celakanya neraka bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya, padahal itu karangan tangannya. Kemudian dia katakan ini dari Allah dalam rangka mencari kesenangan dunia yang nista. Failul lahum mimma katabat aydihim, celakalah mereka atas apa yang mereka tulis dan mereka klaim ini dari Allah. Wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah mereka atas apa yang telah mereka usahakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man anzal kitab alladzi jaa'a bihi Musa." Siapa kiranya sosok atau zat yang menurunkan kitab yang datang kepada Nabi Musa? Dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dan cahaya bagi manusia. Taj'alunahu qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira. Kemudian orang-orang Yahudi menjadikan dia seperti kertas-kertas yang lainnya, sehingga mereka tampakkan sebagian, mereka tutupi sebagian yang lainnya, sesuka-suka mereka. Tidak mereka perlihatkan semuanya kepada umatnya, tapi yang ditampakkan sesuai dengan selera mereka, selera rahib-rahib tersebut, selera ulama-ulama mereka. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsitam bil kitab litasabu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yakuna huwa min indillah. Di antara orang-orang Yahudi ada sekelompok yang membaguskan ucapan mereka seolah-olah itu Alkitab, seolah itu wahyu Allah, padahal itu bukan wahyu Allah SWT, bukan Alkitab. Mereka katakan ini datang dari Allah SWT, padahal itu bukan dari Allah SWT. Mereka berdusta atas nama Allah SWT dalam keadaan mereka sangat sadar. Na'udzubillah.
Wa ma kana libasan ayyutiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwah tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak layak bagi seorang manusia yang Allah SWT anugerahkan kepadanya kitab serta hukum serta kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, jadilah kalian hamba-hambaku yang beribadah kepadaku saja. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai ahlul kitab, telah datang kepada kalian rasul kami yang menjelaskan banyak hal yang kalian sembunyikan daripada Alkitab, dari Taurat dan Injil. Ini wal iyadu billah. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin.